tadi kita sudah singgung sedikit soal kekerasan seksual. Ya. Saudara Ali tadi singgung bahwa dari data sedikit sekali sebenarnya yang menyampaikan laporan, melakukan visum bahkan mungkin. Padahal kejahatan kekerasan seksual karena ini dua terjadinya biasanya di tempat tertutup. Ya, tertutup, sedikit orang tahu. Apakah bukti-bukti lain di luar itu, di luar tadi, di luar visum, bukti petunjuk misalnya, bahwa setelah kejadian ada orang, ini kalau di luar ada masyarakat yang menemukan si korban dalam keadaan lemah setelah terjadi peristiwa tersebut, dalam keadaan lemah. Kemudian situasi, kondisi di tempat itu tergambarkan bahwa terjadi satu peristiwa, kasur berantakan, tempatnya berantakan. Sebagai sebuah bukti petunjuk dan kemudian dilakukan assessment secara psikologis soal keadaan psikologis dari si korban. Apakah bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk? Sekali lagi saya bilang, petunjuk. Bisa, tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang lain. Betul. Jadi tidak cukup tunggal, ya. Karena persoalan perkosaan ini paling sulit untuk dibuktikan. Sangat sulit dibuktikan. Paling sulit. Ya. Fakta ini setelah terjadi peristiwa, kemudian ada dua orang, asisten rumah tangga dan juga satu driver yang melihat keadaan setelah terjadinya. Tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan lemah, kondisi kamar berantakan dan seterusnya. Kemudian menghubungi ajudan yang sebenarnya tidak ada di situ, di tempat lainnya. Diminta segera kembali karena keadaan darurat. Semuanya menunjukkan ada satu keadaan peristiwa di sana sebagai bukti petunjuk. Kemudian dilakukan assessment secara psikologis. Tapi di berkas itu juga disajikan apsifor ya, psikologi forensik yang melakukan analisa terhadap assessment terhadap semua pihak yang ada di dalam perkara itu, termasuk Saudara Putri. Termasuk adanya indikasi kuat ada traumatik berat, kondisi traumatik berat dalam hubungan itu. Menurut saudara ahli itu tidak bisa juga digunakan? Bisa. Bisa digunakan. Tapi tidak cukup hanya satu petunjuk saja. Ya, makanya saya sampaikan tadi saudara ahli, ini kan ada apsifor, ada kesaksian si A, si B, si C, semuanya itu kan bentuk kesaksian. Karena penjelasan itu tidak boleh bertumpu hanya pada satu informasi, harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Jadi itu disebut sebagai kebenaran koherensi, yang satu ditopang oleh yang lain. Tapi kalau pembuktian DNA tadi, kebenaran korespondensi, ini berasal dari siapa? Hubungan sebab akibatnya jelas.